Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya, Hendras Budi Paningkat, dalam catatan harian pegawai ATR BPN. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah pendaftaran tanah, di mana literatur dalam video ini dinukil dari Himpunan Karya Tulis Pendaftaran Tanah dari Direktorat Jenderal Agraria, Direktorat Pendaftaran Tanah tahun 1985. Jadi Sobat ATR BPN, teman-teman, saya menemukan buku ini secara tidak sengaja waktu melakukan bersih-bersih di kantor. Nah, setelah membaca Himpunan Karya Tulis tersebut, ya, saya merasa dalam tulisan tersebut banyak hal-hal yang memberikan informasi yang sangat bermanfaat dalam menambah hasanah pengetahuan kita di bidang pertanahan, terutama dalam sejarah pendaftaran tanah. Nah, teman-teman, pendaftaran tanah diselenggarakan oleh pemerintah sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan kebutuhan pemerintah itu sendiri. Nah, bagaimana pendaftaran tanah itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat? Ya, ternyata diawali dari penguasaan tanah oleh masyarakat, ya, masyarakat hukum adat yang umumnya diperoleh dengan cara pembukaan tanah melalui sistem ladang berpindah. Jadi tahun dulu penguasaan tanahnya diperoleh melalui pembukaan tanah, ya, membuka hutan, kemudian berladang, ya, berkebun dengan metode ladang berpindah. Nah, yang untuk sebagian juga diperoleh melalui ketetapan pemerintah, misalnya dalam rangka transmigrasi dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, penguasaan tanah, ya, secara originär tersebut kemudian dilakukan proses pewarisan, dilakukan proses peralihan hak dan dikuasai oleh masyarakat secara terus-menerus. Nah, dengan status penguasaan tanah derivatif atau dikenal dengan tanah milik adat. Nah, masih pendaftaran tanah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, ya. Ternyata penyelidikan riwayat tanah untuk mengetahui proses beralihnya hak atas tanah, ya, sampai pada pembukanya itu jarang berhasil, ya, susah untuk diperoleh riwayat tanahnya, sehingga timbul ketidakpastian mengenai siapa pemilik sebenarnya dari pemilik bidang tanah tersebut maupun batas-batasnya dengan siapa. Nah, ketidakpastian mengenai proses pemilikan tanah tersebut, ternyata masih ditambah lagi dengan ketidakpastian mengenai hukumnya, yaitu hukum pembuktian, hukum perjanjian, kemampuan dan kewenangan bertindak, hukum pewarisan, dan lain sebagainya. Di mana untuk orang yang tunduk pada hukum perdata barat diatur dalam hukum perdata barat. Nah, sedangkan untuk sebagian besar penduduk Indonesia berlaku hukum adat yang tidak tertulis. Nah, setelah itu maka lahirlah pada masa lampau, ya, pada zaman dulu, usaha swasta untuk membantu para penjual, ya, atau pembeli atau kreditur atau debitur untuk memperoleh kepastian hukum tanah dan batasnya melalui penyelidikan riwayat penguasaan tanah dengan
memeriksa surat-surat bukti dan alat-alat pembuktian lainnya. Ya, hasilnya mungkin baik, tetapi tidak begitu saja dapat diterima oleh pembeli-pembeli atau pihak ketiga selanjutnya, sehingga akan selalu timbul keraguan-raguan dan ketidakpastian, sehingga peralihan hak menjadi lama dan mahal. Nah, dengan kondisi yang demikian, maka diperlukanlah turun tangan pemerintah untuk memberikan jaminan kepastian hukum mengenai hak atas tanah berupa penerbitan suatu surat bukti hak atas tanah ataupun sertifikat. Dengan adanya jaminan kepastian hukum itu, diharapkan proses peralihan hak dapat berjalan sederhana, cepat, murah, dan tentunya aman. Nah, turut campurnya pemerintah ya di bidang pendaftaran tanah ya pada masa lampau itu dibuktikan dengan peristiwa yang terjadi di Sungai Mesir ya, di Mesir ya, di lembah Sungai Nil ya, beberapa abad sebelum Masehi, di mana lembah Sungai Nil di situ merupakan lembah yang subur. Nah, peristiwa tersebut diawali oleh para petani-petani ya di lembah Sungai Nil, di mana tiap tahun mendapat kesulitan kembali untuk menemukan batas-batasnya yang hilang karena banjir, karena tersapu banjir, di mana untuk merekonstruksi kembali memerlukan turut campur pemerintah ya, dibantu oleh para ahli ilmu ukur tanah ya. Memang dari dulu sudah ada campur tangan pemerintah. Nah, selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ya, pendaftaran tanah dilakukan juga untuk memenuhi kebutuhan pemerintah ya, di mana pemerintah memerlukan data penguasaan tanah untuk perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya, terutama yang melibatkan para pemilik tanah. Nah, data tersebut semula diperlukan untuk pajak yang adil dan merata, sehingga diperlukan data kepemilikan tanah dan daftar tanah atau biasa disebut data kadastral ya. Kadastral berasal dari kata Romawi yaitu capistatrum atau bahasa Italia capistatro ya, yang berarti daftar pajak yang disusun per kepala keluarga dalam hubungannya dengan hasil bumi. Jadi dulu pendaftaran tanah dulu itu dilakukan dalam rangka pajak ya, fiskal kadaster. Nah, ternyata dalam perkembangannya diperlukan data kadastral untuk kepentingan pengawasan, perencanaan tata guna tanah, pembebasan tanah ya, advis planning, dan pajak kekayaan dan pendapatan guna mendukung perekonomian negara, sehingga lahirlah pendaftaran tanah. Nah, teman-teman, untuk menunjang keperluan pemerintah sebagaimana yang telah kami sebutkan tadi, diselenggarakanlah inventarisasi yang dikenal dengan kegiatan pendaftaran tanah. Sasarannya adalah bidang-bidang tanah yang dikuasai sesuatu hak dan dikenal dengan tanah hak atau persil, kemudian diukur, dipetakan, dan diselidiki proses penguasaan oleh pemegang haknya. Nah, setelah itu hasilnya berupa peta dan daftar yang memberikan penjelasan mengenai siapa pemegang haknya, letaknya di mana, luasnya berapa, dan lain sebagainya. Jadi hasilnya berupa data kadastral yang informatif. Nah, data tersebut dapat menjawab pula masyarakat ya, menjawab masalah yang dihadapi oleh masyarakat terhadap
ketidakpastian yang dihadapi dalam perbuatan-perbuatan hukum mengenai tanah, termasuk pula dalam menghadapi masalah mengenai batas-batas tanah. Adapun instansi yang menyelenggarakan kegiatan tersebut ya pada saat itu dulu adalah pendaftaran tanah. Nah, instansi yang menyelenggarakan pendaftaran tanah ya zaman dulu itu bermacam-macam, tapi umumnya diselenggarakan oleh pemerintah. Tetapi ada juga oleh notaris negara ya zaman dulu di bawah pengawasan pengadilan atau kantor pengadilan negeri itu sendiri. Nah, itu dulu ya sobat ATR BPN, teman-teman. Pendaftaran tanah semula dilaksanakan untuk tujuan fiskal ya. Nah, awalnya pendaftaran tanah itu dilaksanakan untuk tujuan fiskal atau fiskal kadaster, kemudian berkembang lebih lanjut guna mengantisipasi masalah pertanahan. Maka lahirlah pendaftaran tanah untuk tujuan kepastian hukum atau disebut dengan reh kadaster. Namun dalam perkembangannya ya, dalam perkembangan dinamika pembangunan, perkembangan ilmu dan teknologi yang begitu pesat dan masif di dalam pengukuran dan pemetaan bidang tanah, sekarang ini telah timbul pemanfaatan peta-peta reh kadaster atau peta pendaftaran tanah yang bertujuan sebagai serbaguna ya, bersifat serbaguna, yaitu di samping untuk tujuan jaminan kepastian hukum, dipakai pula untuk pajak, planologi, pengawasan, dan lain sebagainya, atau dikenal dengan nama multipurpose kadaster ya. Ternyata pendaftaran tanah itu sejarahnya seperti itu ya, dari yang pertama untuk fiskal kadaster, kemudian karena tuntutan permasalahan tanah ya, tanah semakin dibutuhkan ya, ekonominya bertambah ya, semakin dibutuhkan oleh masyarakat, lahirlah pendaftaran tanah reh kadaster. Terus berkembang, nah, sekarang menjadi multipurpose kadaster ya, sudah banyak manfaat dan kegunaannya. Nah, tujuan pendaftaran tanah ya adalah untuk menjamin kepastian hukum ya, yang meliputi kepastian hukum mengenai orang atau badan hukum yang menjadi pemegang hak atau subjek haknya. Yang kedua juga kepastian hukum mengenai lokasi, batas, serta luas suatu bidang tanah atau objek haknya. Terus yang ketiga, kepastian hukum mengenai hak atas tanahnya. Nah, teman-teman, kepastian subjek dan objek ya, kepastian subjek dan objek hak sangat diperlukan dalam lalu lintas hukum mengenai hak atas tanah, sehingga oleh pemerintah di kebanyakan negara diselenggarakan sistem keterbukaan atau pengumuman mengenai hak atas tanah ya, atau dikenal dengan sistem publisitas. Nah, publisitas berarti suatu prinsip di mana setiap orang dapat mengetahui semua hak-hak atas tanah dan semua perbuatan hukum mengenai tanah. Terus mengenai tanah sebagai objek hak, sistem pengumumannya menganut azas spesialitas, yaitu suatu cara penetapan batas sehingga identitas suatu bidang tanah menjadi jelas, yaitu jelas lokasinya, jelas batas-batasnya, dan jelas luasnya. Dengan sistem publisitas itu diselenggarakan ya suatu daftar umum berupa peta dan daftar, yaitu daftar tanah, daftar surat ukur, daftar nama, dan daftar buku tanah. Ya, sekian video dari saya ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa
like, comment, and subscribe ya teman-teman, biar channel ini tetap semangat dan berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.